Mari kita awali. Yang pertama, kita sebelum memulai pembelajaran pada sore hari ini, marilah kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa, mulai. Selesai. Oke, yang pertama kita akan membahas sedikit materi, kemudian nanti akan saya lanjutkan membahas em, tentang tugas-tugas yang akan kita kerjakan selanjutnya. Oke, yang pertama saya buka. Jika suara saya tidak terdengar, mohon diinfokan ya Bapak Ibu. Iya, Ibu. Baik, Bu. Saya buka. Apakah sudah terlihat tampilan PPT saya, Bu, Bapak Ibu? Sudah, Ibu. Terlihat, Bu. Sudah, Ibu. Oke, yang pertama kita membahas tentang konsep dasar dan model-model pembelajaran terpadu. Nggak bisa di ini ya? Sebentar. Sudah ganti slide belum ya Bapak Ibu? Sudah, Ibu. Oke, yang pertama di sini ada kurikulum terpadu atau integrate kurikulum. Kemudian ada pembelajaran terpadu atau integrate learning. Nah, kita mengacu pada namanya integrate. Itu integrate itu atau integrasi, yaitu kurikulum di mana yang menggabungkan sejumlah disiplin ilmu melalui pemaduan isi, keterampilan, dan sikap. Nah, di sini mungkin Bapak Ibu ada yang dari Jakarta ya, mungkin pernah di Jakarta itu ada yang namanya busway, kemudian ada MRT. Nah, kemudian kalau ada juga WUS. Nah, itu mungkin terus nanti ada apa namanya kereta lokal begitu ya. Misalnya Bapak Ibu kalau dari rumah itu misalnya naik dengan Gojek, kemudian setelah itu ke kereta KRL, setelah itu naik bus, kemudian terus ke Jakarta, ke Halim misalnya. Nah, itu yang dinamakan integrated. Jadi integrated itu integrasi, yaitu saling bertautan. Kalau Bapak Ibu mengajar IPA, itu tidak hanya pure murni IPA saja, tetapi mengaitkan juga dengan yang namanya mata pelajaran lain. Nah, meskipun di kurikulum tidak diatur, hanya IPA saja ya mungkin yang diatur. Misalnya mata kuliah ini, misalnya yang lain ada mata kuliah bahasa Indonesia. Nah, di situ pembahasannya tentang puisi. Nah, Bapak Ibu boleh mengaitkan dengan IPS misalnya tentang puisi tentang kondisi geografi di sekolah. Nah, itu bisa atau cuaca di sekitarnya. Kemudian juga bisa dengan matematika dikaitkan dengan yang namanya bahasa Indonesia juga bisa. Misalnya ada soal cerita tentang luas bangun, nah, luas kelas atau luas kelas di sekolah itu ya. Nah, ada perintah atau tugas untuk mendeskripsikan, menjelaskan dengan teks deskripsi tentang luas kelas itu bisa. Itu yang namanya integrasi atau integrate atau integrasi. Nah, kemudian apa bedanya integrate kurikulum dan integrate learning? Nah, jika integrate kurikulum itu payung peraturannya atau payung konsepnya, sedangkan integrate learning itu terletak pada pembelajarannya, ya. Kalau integrate kurikulum itu sudah ada atau sudah dibuat oleh sistem kurikulumnya, contohnya apa, Bu? Contohnya
Misalnya kurikulum 13 yang dulu menterinya itu namanya Pak Muhammad Nuh kalau tidak salah ya, mungkin Bapak Ibu ingat. Nah, itu adalah kurikulum integrasi atau integrated kurikulum. Nah, ternyata kurikulum itu memang bertahan mungkin sekisaran nggak sampai 10 tahun ya Bapak Ibu, 8 atau 9 tahun. Nah, baru diganti oleh Pak Nadiem Makarim yang namanya kurikulum Merdeka. Nah, kalau dulu itu namanya kurikulum prototype atau kurikulum darurat ya, karena corona itu lama-lama hilang tematiknya. Jadi hanya tersisa mungkin yang namanya IPAS-nya di era yang sekarang, Pak Abdul Mukti. Nah, itu bedanya. Nah, kalau K13 itu integratif kurikulum dan integrated learning. Nah, sekarang hanya tinggal integrated learning dan hanya pada misalnya IPAS begitu. Eh, Mungkin apakah saya boleh Bu, ada pertanyaan, apakah saya boleh Bu menerapkan integrated learning dalam matematika? Sangat boleh, sangat diperbolehkan. Tapi ini adalah wewenang kebijakan dari sekolah Bapak Ibu masing-masing dan guru kelas. Karena guru kelas yang mengetahui kompetensi, kemampuan masing-masing dari siswa tersebut. Kemudian selanjutnya ada karakteristik pembelajaran terpadu. Mohon maaf, Bapak Ibu, mungkin eh, Bapak Ibu yang sudah mengajar, misalnya ada satu jam pelajaran itu misalnya 35 menit. Nah, libatkanlah siswa ke dalam 30 menit itu. Untuk yang pertama yaitu pembelajaran yang berpusat pada siswa. Tapi istilahnya bukan berarti guru itu sebagai mandor atau apa ya artinya hanya supervisor, hanya duduk-duduk dan nunjuk-nunjuk siswa saja disuruh mengerjakan, hanya mengerjakan. Nah, seperti itu kerjanya bukan seperti itu, tapi aktif siswanya itu melakukan. Nah, gimana guru itu keliling, misalnya keliling melihat mana yang kurang, mana yang nggak bisa, kemudian ada yang ramai, ada yang ramai lah suaranya, begitu ditegur, ayo jangan ramai, begitu. Nah, kemudian jika mengerjakan tugas, ayo mengerjakan. Nah, dan kalau bisa, biasanya dibentuk kelompok itu akan lebih kondusif misalnya, begitu. Nah, yang kedua itu ada pembelajaran terpadu yang dapat memberikan pengalaman langsung kepada siswa atau direct eksperimen. Nah, jadi sekali lagi ya Bapak Ibu, mengajar itu harus dengan hati, harus dengan pikiran yang jernih. Ya, jadi libatkan yang ada di kelas itu bersentuhan langsung dengan anak. Maksudnya praktis melakukan. Misalnya, jadi kalau menurut kerucut pemahaman dari Edgar Dale, itu orang yang melakukan praktek langsung 90% dia akan ingat. Nah, jauh dengan yang namanya ceramah ya Bapak Ibu. Tapi bukan berarti ceramah itu buruk ya Bapak Ibu. Maksudnya yang mendominasi misalkan dari pagi sampai sore itu berbicara terus itu misalnya. Nah, itu kurang bagus. Nah, yang benar itu adalah ceramah tidak hanya sekedar memberikan petunjuk saja atau perintah saja, tetapi juga misalnya siswa suruh, ayo kerjakan ini waktunya hampir habis. Ya, itu Bapak Ibu ya. Biasanya Bapak Ibu mungkin mengatakan, ayo anak-anak waktunya hampir habis. Nah, itu kan salah. Kok ada waktu hampir habis? Nggak ada. Waktu itu selesai bukan hampir habis. Nah, sebenarnya banyak beberapa kata-kata juga yang belum sesuai mungkin ya, belum sesuai. Ayo kamu ke sini misalnya. Kadang-kadang kata-kata yang kurang baku itu juga dalam bahasa Indonesia keterampilan berbicara juga kurang bagus ya. Kemudian jadi ini diusahakan Bapak Ibu itu mohon memberikan pengalaman langsung kepada siswa. Kemudian selanjutnya ada pembelajaran terpadu itu membuat pemisahan antar mata pelajaran tidak jelas. Nah, itu maksudnya bagaimana? Ya memang makanya integrated itu melebur tematik seperti itu ya Bapak Ibu.
misalkan ada jus, apa yang dimaksud jus? Nah, jus itu akan ada gula, kemudian ada air, ada buahnya, kemudian ada susu. Nah, jika dicampur jadi satu akan menjadi jus, misalkan jus melon atau jus semangka misalnya. Nah, jus melon itu kalau sudah menjadi jus, dia tidak akan tampak gulanya, ya kan Bapak Ibu? Jadi tidak akan tampak susunya atau tidak akan tampak airnya juga. Nah, kemudian beda dengan istilahnya gado-gado. Gado-gado atau pecel lah ya. Mungkin ada yang tahu gado-gado, ada yang tidak tahu gado-gado ya Bapak Ibu. Apa ya? Pecel lah ya istilahnya. Nah, jika gado-gado atau pecel itu dicampur, itu ada bumbunya, kemudian tetap ada bumbunya, kemudian kacangnya ada, lontongnya ada, kemudian sayurnya ada, kecambahnya ada, kerupuknya ada, dan lain sebagainya. Jika dia dicampur, bergabung atau dicampurkan, dia akan berkumpul tapi tidak menyatu campur. Nah, itu artinya integrate yang membuat namanya membuat peleburan di antara mata pelajaran istilahnya. Kita istilahkan seperti itu. Makanya kurikulum 13 itu tidak ada mata pelajaran. Adanya tema ya Bapak Ibu. Nah, tema ini yang membingungkan siswa mungkin ya. Enggak dari itu, kalau bisa Bapak Ibu itu eh, mungkin tidak hanya membuat tema saja, buatlah integrasi yang biasa saja, tidak perlu yang eh, terlalu sulit gitu ya. Eh, Selanjutnya, kemudian pembelajaran terpadu menyajikan konsep-konsep dari berbagai mata pelajaran dalam suatu proses pembelajaran. Ya, benar. Makanya, eh, dengan mengaitkan eh, misalnya konsep IPA dan konsep matematika begitu. Kemudian selanjutnya pembelajaran terpadu itu bersifat fleksibel. Nah, fleksibel ini Bapak Ibu yang tahu kondisi siswa, para siswa Bapak Ibu yang Bapak Ibu alami begitu ya. Tolong kalau ada misalnya, mohon maaf sekali, Bapak Ibu, mohon maaf, misalnya ada SD inklusi, satu kelas itu ada 2 siswa yang inklusi atau ABK. Mohon maaf sekali ya Bapak Ibu. Nah itu harus menyesuaikan kondisi siswanya, harus mengakomodasi 2 anak tersebut. Jangan dipukul rata. Misalnya, alah bodo amat, wong itu nggak bisa baca misalnya. Alah, biarinlah itu nggak bisa baca gitu ya misalnya yang lainnya bisa baca gitu lah. Nah, nggak bisa begitu ya Bapak Ibu. Pendidikan itu tidak bisa dipukul ratakan begitu saja. Pendidikan itu harus disesuaikan dengan sampel. Maaf, harus disesuaikan dengan apa ya namanya? Subjek pembelajarnya. Harus disesuaikan dengan siswanya. Nah, jika kalau apa pembelajaran dipukul rata, nanti hasilnya tidak akan maksimal, gitu Bapak Ibu. Misalnya, alah, wes pokok aku yang penting ngajar gitu. Yang penting aku ngajar, pulang dapat gaji. Nah, apakah pendidikan Indonesia itu seperti itu? Tentu saja tidak ya Bapak Ibu. Dan tidak mungkin seperti itu ya. Apalagi Bapak Ibu, meskipun Bapak Ibu mengajar di swasta maupun negeri, saya yakin ada yang namanya penilaian sikap. Nah, atau kalau di ASN itu biasanya SKP ya Bapak Ibu. Mungkin kalau SKP-nya sekarang naik pangkat mungkin SKP SP atau tidak salah ya. Jadi harus ini ya Bapak Ibu, harus maksimal mengajarnya, sesuaikan dan disesuaikan dengan kebutuhan siswa atau lingkungan siswanya. Kemudian yang terakhir ada hasil pembelajaran dapat berkembang sesuai dengan minat dan kebutuhan siswa. Nah, benar. Jadi tentu integrasi ini tidak setiap hari. Tidak setiap hari diberikan. Kadang ada mata pelajaran yang tidak bisa diintegrasikan, mungkin karena memang pembahasan topiknya khusus khusus itu ya. Tentu dengan hari-hari misalnya dari Senin sampai dengan Sabtu atau full day juga ya, Bapak Ibu bisa menerapkan pembelajaran yang berpusat pada siswa dan nanti siswa akan menumbuhkan minat belajarnya begitu. Kemudian
selanjutnya ada landasan pembelajaran terpadu. Yang pertama adalah landasan filosofis, kemudian landasan psikologis dan praktis. Nah, landasan filosofis ini berupa filosofinya, termasuk misalnya progresivisme, aliran pendidikan yang menentukan pada progres kecepatan. Nah, misalnya, ayo besok anak-anak harus ini, anak-anak harus mengerjakan ini. Besok kita membahas tema 2 misalnya. Besok kita membahas tema 3. Kemudian besok kita ulangan harian. Besok anak-anak harus TKA gitu. Itu progresivisme. Kemudian ada konstruktivisme. Ini lebih berfokus pada konsep pada masing-masing anak ya Bapak Ibu. Nah, siswa itu misalnya siswa saya itu ada 2 yang nggak bisa perkalian. Misalnya siswa Bapak Ibu ada yang 2 siswa yang tidak bisa perkalian itu misalnya. Kalau di konstruktivisme ini siswa diajarkan sampai siswa ini benar-benar paham tentang matematika, tentang perkalian gitu. Kemudian ada aliran humanisme. Humanisme ini lebih kepada fleksibilitas bahwa manusia itu adalah makhluk sosial. Jadi manusia itu adalah makhluk yang unik, memiliki karakteristik. Nah, ini lebih kepada pembelajaran berdiferensiasi. Nah, kalau Bapak Ibu pernah menempuh PPG, yaitu pembelajaran yang mengakomodasi sisi humanisme. Nah, sisi kebutuhan dari masing-masing siswa sesuai dengan yang namanya gaya belajar siswa, gitu. Selanjutnya ada prinsip pembelajaran terpadu. Yang pertama ada prinsip dalam proses penggalian tema. Nah, jadi kalau dulu itu ada tema-tema, ya Bapak Ibu, kan ada tematik tema 1, tema 2, tema 3. Mungkin sekarang sudah tidak ada ya Bapak Ibu. Apa yang menjadi ini kegiatannya? Nah, ya menggali materi sekarang, materi apa yang bisa diajarkan kepada siswa. Misalnya matematika itu ya itu yang diajarkan apa tentang materi yang di dalam matematika tersebut. Kemudian ada selanjutnya prinsip dalam proses pelaksanaan pembelajaran terpadu. Nah, Bapak Ibu ingat, pembelajaran terpadu itu pembelajaran tematik terintegrasi atau pembelajaran terpadu itu bukan model pembelajaran ya Bapak Ibu, bukan metode pembelajaran. Ingat ini pembelajaran terpadu itu ini hanya merupakan pengorganisasi materi saja. Jadi pada proses pelaksanaan pembelajaran terpadu Bapak Ibu harus menggunakan model atau metode pembelajaran. Misalnya, contoh penerapannya, misal metode, maaf, penerapan, misal model pembelajaran TGT atau tim quick turnamen, atau pembelajaran yang lain pada pembelajaran terpadu, misalnya tipe Webet itu ya, ada beberapa model pembelajaran yang ada di modul itu ya Bapak Ibu. Nah, harus begitu. Jadi, tidak bisa pembelajaran terpadu itu diajarkan, karena pembelajaran terpadu itu adalah ini hanya apa ya, masalah pengorganisasian materi ya. Jadi bukan cara mengajar yang kita diskusikan ini adalah organisasi materi. Misalnya tadi ada yang misalnya ada mahasiswa yang sarjana peternakan, punya ilmu peternakan, itu diintegrasikan dengan tadi misalnya IPA. Nah, itu sudah termasuk contoh integrasi ya. Atau misalnya sudah kuliah mahasiswa sudah kuliah hukum misalnya. Oh, berarti ini bisa mengaitkan Pancasila, misalnya harus berbuat jujur, disiplin, tanggung jawab. Nah, itu bagus. Nanti kalau di hukum ini ada misalnya ada peradilan gitu. Akhirnya eh, akhirnya ada rasa takut dan patuh misalnya pada hukum gitu. Nah, itu bisa Bapak Ibu di dalam prinsip teori belajar. Itu namanya hmm, pembelajaran proses pelaksanaan pembelajaran terpadu. Kemudian yang selanjutnya ada prinsip dalam proses penilaian. Nah, Bapak Ibu atau teman-teman mahasiswa yang telah menempuh mata kuliah mungkin asesmen pembelajaran ya Bapak Ibu. Di sana itu ada semester asesmen sumatif ya mungkin sumatif dan apa satunya itu asesmen awal apa?
Di proses itu pembelajaran asesmen di akhir seperti ulangan harian ya, atau ujian akhir semester begitu ya. Apa namanya penilaian pembelajaran apa ya? Penilaian pembelajaran terpadu mungkin misalnya begitu. Jadi ada asesmennya, ada evaluasinya. Oh, oh iya, saya baru ingat asesmen formatif dan sumatif ya kalau tidak salah Bapak Ibu. Kalau formatif itu seingat saya itu proses, kalau sumatif itu penilaian di akhir. Nah, itu masuk ke dalam penilaian pembelajaran terpadu. Nah, pembelajaran terpadu ini yang dinilai adalah mata pelajarannya ya Bapak Ibu, bukan keterpaduannya. Keterpaduan ini tidak ada nilai, bukan tidak ada nilainya, bahwasanya tidak perlu dinilai karena itu kan keterampilan guru untuk mengorganisasikan materi dan tetap pada prinsipnya pada rapor pendidikan gitu, rapor kelas gitu. Prinsipnya yang muncul pada mata pelajaran, bukan tema begitu ya. Nah, yang dimaksud proses penilaian pembelajaran itu adalah proses pembelajarannya. Misalnya tadi mengaitkan antara matematika dengan bahasa Indonesia atau IPA dengan matematika. Nah, itu yang dinilai adalah hasil dari tulisan siswanya atau misalnya matematika dan bahasa Indonesia, hasil karangan deskripsi siswanya, misalkan tentang pembahasan tentang jual beli begitu. Jual beli di pasar itu misalnya bagaimana begitu, itu yang dinilai. Kemudian ada manfaat pembelajaran terpadu. Yang pertama itu ada menghemat materi yang tumpang tindih. Nah, karena ada beberapa materi yang berkaitan, siswa dapat melihat kemudian ada siswa dapat melihat hubungan yang bermakna. Kemudian contohnya tadi itu misalnya tentang pembahasan IPA itu perkembangbiakan hewan, nah begitu. Perkembangbiakan hewan karnivora misalnya. Oh, ada yang peternakan tadi misalnya peternakannya bukan karnivora ya herbivora. Perkembangbiakan hewan herbivora misalnya peternakan apa misalnya. Oh, seperti ini prinsipnya. Kemudian nanti seperti ini makanannya begitu. Nah, itu disebut hewan herbivora karena memakan tumbuhan gitu misalnya. Nah, itu lebih bermakna, itu lebih menghubungkan hubungan-hubungan yang bermakna gitu. Kemudian ada pembelajaran yang memiliki hubungan bermakna itu tadi tidak hanya teori saja ya Bapak Ibu, tidak hanya misalkan siswa diberikan LKPD saja begitu. Nah, gurunya kemudian santai duduk-duduk di kantor atau eh, dengan menonton televisi misalnya sambil nonton berita misalnya begitu. Nah, itu tidak begitu ya Bapak Ibu. Ini boleh mungkin 1-2 kali ya Bapak Ibu, tapi kan prinsipnya adalah pembelajaran yang bermakna, yaitu pembelajaran di mana kita akan membuat siswa itu memiliki hubungan yang bermakna begitu. Kemudian ada meningkatkan taraf kecakapan berpikir siswa. Nah, ini sedikit sekali kemungkinan terjadi pembelajaran terpotong karena integrasi. Kemudian selanjutnya ada sedikit sekali kemungkinan terjadinya pembelajaran yang terpotong. Tadi memberikan penerapan dunia nyata. Kemudian ada penguasaan terhadap materi pembelajaran sebaik mungkin. Nah, siswa lebih aktif dan otonom dalam pemikirannya. Nah, ini Bapak Ibu misalkan sudah mengajar ya, bisa mengajak anaknya untuk melihat dunia nyata di sekeliling. Nah, oh saya dulu pernah menerapkan yang namanya apa ya, misalnya sensus vegetasi, apa itu? Jadi tumbuhan apa yang ada di sekeliling sekolah, kemudian ada tanaman mangga,
Kemudian kita menugaskan sifatnya untuk mencatat atau mendata tanaman mangga itu apa sih jenisnya, kemudian filmnya apa, kingdomnya apa, nama ilmiahnya apa, begitu. Nah, itu sangat mungkin dibuat seperti itu sangat menyenangkan mungkin ya buat anak-anak misalnya anak-anak disuruh membawa buku atau kertas berwarna gitu ya. Nanti ditempel di ini di pohon misalnya. Nah, itu. Kemudian nanti diukur pohonnya mungkin kemudian ada misalnya hmm, siswa mengaitkan em, je- jenis tumbuhan ini jenisnya apa, kemudian tumbuhan ini berasal dari pulau mana, begitu ya. Kemudian penguasaan terhadap materi pembelajaran semakin baik tadi, penguasaan terhadap materi pembelajaran semakin baik ini. Nah, itu karena ini sisi positif ya, karena pelipatan mata pelajaran yang lain dalam satu materi dalam satu pokok pembahasan. Biasanya siswa ini lebih aktif dan otonom dalam pemikirannya. Nah, ya mereka lebih mungkin lebih eh, gini, mungkin karena guru kan tidak bisa menebak isi pikiran siswa ya, kecuali ada guru tertentu yang memang memiliki mata batin mungkin begitu ya. Tapi di dalam teori belajar, anak itu memiliki kecakapan dalam berpikir. Nah, tugasnya guru itu hanya bisa mengarahkan. Artinya guru itu sebagai pihak eksternal, bukan pengontrol konstruktivisme kognitif dari siswa. Nah, tidak bisa mengontrol konstruktivisme atau apa otak anak itu ya. Guru hanya bisa eksternal, hanya bisa mendorong dan mengawasi dan sebagainya. Dan ada yang namanya pelibatan komite sekolah atau orang tua. Nah, itu namanya pembatasan, misalnya pembatasan media sosial untuk anak. Nah, apa pentingnya? Ya, itu kalau guru ngajar 6 jam misalnya di sekolah. Misalnya nanti pulang, anaknya diberikan handphone sampai sore begitu. Nah, ini kan tumpul nanti kognitifnya. Misalnya diberikan LKS, nah itu tinggal diurek-urek atau dicoret-coret saja, tidak dikerjakan. Ya, karena media ya guru ini memang hambatannya besar sekali. Apalagi lawannya itu kalau sudah memegang gadget itu pada anak-anak, nah itu jadi sangat besar tantangannya. Kemudian, ya, hmm, kemudian ada model pembelajaran terpadu. Di sini ada 10 model pembelajaran terpadu. Ada yang pertama, mungkin di sini tidak saya jelaskan satu persatu secara rinci karena mengingat waktu kita terbatas. Jadi ini ada mahasiswa silakan bisa membaca sendiri di modul ajar atau buku modul UT begitu ya, pembelajaran terpadu. Nah, ini ada 10 model pembelajaran terpadu. Itu ada model keterhubungan atau connected, kemudian ada model nest atau sarang, kemudian ada model urutan atau rangkaian, kemudian ada model bagian atau shared, ada model jaring laba-laba atau webbed, ada model galur atau threaded, kemudian ada model keterpaduan itu tadi integrated, kemudian ada model celupan atau immersed, dan yang terakhir ada model jaringan atau network. Nah, ini jika saya jelaskan satu-satu, maka akan panjang nanti pertemuan kita sore hari ini. Nah, itu tadi 10 model pembelajaran terpadu. Silakan mahasiswa sekalian bisa dipahami pada buku modul yang yang telah difasilitasi oleh UT. Selanjutnya, ini menurut tim pengembang PGSD ini ada 3 model yang paling tepat untuk di SD, yaitu ada model jaring laba-laba atau web,
Kemudian ada yang kedua ada model keterhubungan, dan yang terakhir ada model keterpaduan atau integrated, ya itu. Kemudian selanjutnya eh, prosedur umum pembelajaran terpadu. Nah, prosedur umumnya yaitu yang pertama ada eh, kegiatan pendahuluan dalam pembelajaran terpadu. Bagaimana guru itu dapat menciptakan kondisi awal pembelajaran, kemudian memberikan acuan, memberikan kaitan atau persepsi, kemudian bisa memberikan atau ice breaking ya begitu. Kemudian ada melaksanakan tes awal. Kemudian selanjutnya ada kegiatan inti dalam pembelajaran terpadu. Ini ada komponennya yaitu termasuk penyajian bahan pembelajaran harus dilakukan secara terpadu melalui penghubung konsep dari mata pelajaran satu dengan konsep dari mata pelajaran lainnya gitu. Kemudian selanjutnya ada guru harus berupaya menyajikan bahan pembelajaran terpadu dengan menggunakan strategi dan media pembelajaran yang bervariasi. Jadi, diharapkan guru itu dapat berupaya sebaik mungkin dapat menyajikan bahan pembelajaran terpadu dengan menggunakan strategi atau media pembelajaran yang bervariasi. Misalnya, media pembelajaran menggunakan media alat apa begitu. Kemudian yang terakhir ada kegiatan akhir dan tindak lanjut dalam pembelajaran terpadu. Nah, di sini itu biasanya ada kegiatan akhir pembelajaran, yaitu guru em, menyimpulkan apa yang didapatkan atau materi yang sudah dipelajari dari awal hingga akhir, kemudian bisa juga guru melaksanakan tindak lanjut pembelajaran. Melaksanakan tindak lanjut pembelajaran itu bagaimana? Bisa dengan guru memberikan PR atau guru memberikan kuis pada akhir pembelajaran terpadu begitu. Kemudian ada keterampilan dasar mengajar dalam pembelajaran terpadu. Nah, ini hmm, misalnya keterampilan membuka dan menutup pembelajaran dalam pembelajaran terpadu. Kita lihat komponennya apa saja. Komponen keterampilan membuka pembelajaran itu seperti apa. Dapat misalnya menumbuhkan perhatian siswa, kemudian eh, kita bangkitkan motivasi siswa, misalnya bisa memberikan dengan yang pertama itu agar lebih fokus, bagaimana kita berikan sesuatu atau apa ya namanya stimulus untuk membangkitkan motivasi siswa dalam sebelum melakukan pembelajaran. Kemudian memberikan acuan dan membuat kaitan. Kemudian komponen keterampilan menutup pelajaran itu meninjau kembali, itu tadi ya, mereview kembali materi yang diajarkan dari awal hingga akhir, kemudian memberikan tindak lanjut dan melakukan penilaian. Gitu. Kemudian ada keterampilan menjelaskan dan bertanya dalam pembelajaran terpadu. Nah, ini ada komponen keterampilan menjelaskan. Jadi dalam keterampilan menjelaskan itu dilihat dari kejelasannya, penggunaan misalnya jika materi itu penggunaan contohnya dan ilustrasinya dalam materi tersebut itu bagaimana, secara kontekstualnya bagaimana, dikaitkan dengan secara kontekstual misalnya gitu. Kemudian pemberian tekanan dan umpan balik atau feedback atau misalnya kita memberikan contoh dan ilustrasi bagaimana sih feedback siswa itu kepada ke contoh yang kita berikan kepada para siswa gitu. Kemudian komponen keterampilan bertanya. Nah, ini biasanya eh, terkait dengan pengungkapan pertanyaan yang jelas dan singkat. Kemudian ada pemberian acuan, kemudian pemusatan,
kemudian pemindahan giliran dan penyebaran pertanyaan. Nah, misalkan Bapak Ibu itu memberikan pertanyaan pada seluruh siswa. Nah, mungkin Bapak Ibu hanya terpatok satu siswa, mungkin hanya kepada memberikan pertanyaan kepada siswa yang hanya pintar saja. Nah, itu tidak boleh begitu ya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu harus memberikan rata kepada siswanya, memberikan pertanyaan giliran kepada siswa lainnya. Kemudian juga kita memberikan waktu berpikir kepada siswa dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan yang kita berikan. Kemudian pemberian tuntunan kepada siswa dalam menjawab pertanyaan. Misalnya mungkin siswanya itu salah atau kurang tepat dalam menjawab pertanyaan yang kita berikan. Nah, itu kita berikan tuntunan begitu. Kemudian yang selanjutnya ada keterampilan memberi penguatan dan variasi dalam pembelajaran terpadu. Nah, ini ada komponen keterampilan memberi penguatan dan komponen keterampilan mengadakan variasi. Nah, ini komponen keterampilan memberi penguatan ini bisa penguatan nonverbal atau penguatan nonverbal. Kemudian ada komponen keterampilan mengadakan variasi, misalkan variasi dalam gaya mengajar begitu. Kemudian ada variasi dalam pola interaksi pembelajaran tersebut. Kemudian ada variasi dalam penggunaan media. Itu menggunakan media apa saja bervariasi itu. Kemudian kesimpulannya yaitu jadi pembelajaran terpadu itu sebagai suatu konsep yang merupakan pendekatan pembelajaran yang melibatkan beberapa mata pelajaran untuk memberikan pengalaman belajar yang bermakna bagi anak. Nah, cara pengemasan pengalaman belajar yang dirancang guru sangat berpengaruh terhadap kebermaknaan pengalaman belajar bagi para siswa SD. Nah, untuk dapat melaksanakan pembelajaran terpadu di SD, guru dituntut untuk memiliki berbagai kemampuan yang optimal, baik kemampuan kognitif, kemampuan sikap, dan keterampilan. Gitu. Itu untuk yang sebentar, untuk yang sesi pertama. Kemudian kita langsung ke apa ini? Sesi. Bentar. Nah, itu tadi ya Bapak Ibu prosedur umum apa tadi pembelajaran terpadu itu tadi ada yang pertama makna kegiatan pendahuluan itu seperti apa secara keseluruhannya dari awal sampai akhir kegiatan itu harus dapat membangkitkan aktivitas siswanya sebagai objek dan subjek pembelajarnya. Jadi kegiatan pendahuluan itu merupakan bagian integral yang tidak dapat dipisahkan dengan komponen-komponen pembelajaran lain. Kemudian tadi ada sudah dibahas tadi bentuk kegiatan pendahuluan misalkan penciptaan kondisi awal pembelajaran dengan proses pembelajaran terpadu itu akan berhasil dengan baik apabila guru itu sejak awal dapat mengkondisikan kegiatan belajar secara efektif. Jadi misalkan sebelum membuka pembelajaran kita marilah kita
tepuk fokus misalkan begitu, atau marilah kita membaca doa terlebih dahulu begitu. Nah, kemudian memberikan acuan. Nah, dalam kaitan dengan kegiatan awal pembelajaran, memberi acuan ini diartikan sebagai upaya guru dalam penyampaian secara spesifik dan singkat gambaran umum tentang hal-hal yang akan dipelajari oleh siswa dan kegiatan yang akan ditempuh selama pembelajaran berlangsung. Kemudian ada membuat kaitan atau melaksanakan persepsi. Nah, tadi sudah dibahas. Nah, siswa itu biasanya akan tertarik terhadap pelajaran yang diberikan apabila mereka melihat kaitan atau hubungan dengan apa yang telah dikenal sesuai dengan pengalaman mereka terdahulu. Misalkan, apa ya, kita mengaitkan contohnya kita akan mempelajari bangun ruang. Nah, apa saja bangun ruang yang ada di sekitar para siswa begitu, misalkan sebagai contohnya. Kemudian melaksanakan tes awal. Nah, kapan Anda memberikan tes awal pada siswa? Tes awal ini dilakukan apabila materi yang akan dibahas itu merupakan materi baru dan kita ingin mengetahui seberapa banyak siswa telah menguasai materi yang akan kita bahas tersebut. Nah, itu biasanya dinamakan pretest ya, Bapak Ibu. Kemudian ada kegiatan inti dalam pembelajaran terpadu. Nah, ini makna kegiatan inti ini pada prinsipnya dalam pembelajaran adalah suatu proses pembentukan pengalaman dan kemampuan siswa secara terprogram yang dilaksanakan dalam durasi waktu tertentu. Kemudian ada bentuk kegiatan inti pembelajaran ini, yaitu dalam kegiatan ini guru dapat mengorganisasikan atau mengatur waktu, mengatur proses pembelajaran dengan menggunakan cara atau teknik atau metode yang bervariasi yang memungkinkan siswa memperoleh pengalaman belajar yang berkadar aktivitas tinggi begitu. Kemudian dalam kegiatan inti diharapkan juga guru sudah membuat strategi pembelajaran, yaitu tadi sudah kita bahas, yaitu membuat strategi pembelajarannya bagaimana yang perlu diperhatikan untuk membuat strategi pembelajaran dalam bahan materi yang akan kita bahas kepada siswa begitu. Yang perlu diperhatikan beberapa faktor, yaitu ada misalnya faktor tujuan materi, kemudian siswanya, gurunya bagaimana, apakah sudah siap atau belum, misalnya bahan yang akan kita sampaikan, kemudian fasilitasnya, ruang dan waktunya gitu. Kemudian ada kegiatan akhir dan tindak lanjut dalam pembelajaran terpadu itu. Jadi makna kegiatan akhir dan tindak lanjut itu tidak hanya diartikan sebagai kegiatan untuk menutup semua rangkaian kegiatan pembelajaran. Nah, kegiatan ini juga mengandung makna sebagai kegiatan untuk memantapkan pemahaman siswa. Nah, itu tadi yang sudah dibahas, yaitu mereview kembali materi yang sudah kita ajarkan, materi yang sudah kita bahas kepada siswa, memantapkan pemahaman siswa terhadap kompetensi dasar dan bahan pembelajaran yang telah dipelajari. Nah, serta mengetahui keberhasilan pelaksanaan kegiatan pembelajaran yang telah berlangsung dan dijalani oleh siswa dan guru. Gitu. Kemudian bentuk kegiatan akhir tindak lanjut ini bisa merupakan kegiatan akhir pembelajaran dan melaksanakan tindak lanjut pembelajaran. Bisa kita, itu tadi sudah kita bahas, yaitu kita bisa memberikan PR atau kuis kepada siswa. Gitu. Itu untuk yang sesi 1 dan sesi 2. Kemudian sesi 3 itu adalah tugas 1 ya Bapak Ibu. Kita sambil bahas tugas 1, mungkin gini. Apakah ada yang ditanyakan Bapak Ibu semuanya terkait tugas 1 yang mungkin beberapa sudah mengerjakan tugas 1 ya Bapak Ibu. Mungkin ada yang ditanyakan atau ada yang masih bingung untuk tugas 1, silahkan.
Suara saya terdengar jelas ya, Bapak Ibu? Terdengar, Ibu. Oke. Terdengar, Ibu. Jelas, Oke, Ibu. apakah masih ada yang bingung untuk tugas 1, Bapak Ibu? Silahkan ditanyakan. Oke, silahkan Bu Jusnida Sari. Baik, izin bertanya, Ibu. Saya kan, tetapi untuk saya udah saya kumpulkan tugasnya, Bu. Yang untuk jaring-jaring tema itu, kan Ibu menyuruh membuat jaring-jaring tema, kan? Ya, Eh, Jaring-jaring tema itu apakah kita ambilnya dari KD ya, Bu? Dari KD RPP ini. iya, jaring-jaring tema itu kita ambil dari kompetensi dasar itu ya, temanya. Tuh. Iya, Bu. Oh, baik, Bu. Terima kasih, Bu. Nah, jaring-jaring tema itu nanti bisa digabungkan di RPP yang sudah Bapak Ibu buat. Nah, bisa di bagian awal atau di bagian akhir. Nah, setelah apa itu biasanya ya? Langkah-langkah pembelajaran apa ya? Atau setelah penilaian itu bisa dicantumkan di situ jaring-jaring temanya gitu. Baik, Ibu. Untuk saya letakkan di awal, Ibu. Ya, boleh silahkan. Terima kasih, Ibu. Selanjutnya, apakah ada yang ingin ditanyakan atau masih bingung terkait tugas 1? Nah, tugas 1 itu kan Bapak Ibu diinstruksikan untuk membuat atau menyusun RPP. Nah, silakan menggunakan format RPP sesuai komponen RPP. Gitu ya, Bapak Ibu. Nah, mungkin di LMS juga ada komponen-komponennya apa saja yang harus dilengkapi begitu. Nah, kemarin sudah saya cek beberapa mahasiswa itu sudah mengumpulkan, namun belum lengkap gitu komponen-komponen pada RPP-nya. Nah, nanti tolong dicek kembali, kemudian diperbaiki apa yang menjadi saran gitu. Mungkin ada beberapa mahasiswa yang sudah mendapatkan catatan atau saran dari saya, ada juga yang belum ya Bapak Ibu. Jadi kemarin itu ada beberapa eh, saya di sistem itu ada beberapa menilai mahasiswa itu ada yang bisa tersimpan begitu, ada juga yang belum bisa tersimpan. Nah, itu belum saya perbaiki lagi. Nanti mungkin akan saya update lagi atau misalkan Bapak Ibu akan segera merevisi atau memperbaiki, bisa langsung japri langsung ke saya gitu. Nah, tugas 1 itu kan disuruh membuat 2 RPP. Nah, mohon maaf, untuk RPP 1 dan RPP 2 itu berbeda tema, misalkan berbeda pembahasan begitu ya Bapak Ibu. Jadi, misal RPP 1 itu untuk praktek di sekolah dan RPP 2 itu untuk simulasi tuton. Jadi, mahasiswa diharapkan dapat mengupload 2 RPP. Nah, kemarin mungkin saran saya dijadikan dalam satu file begitu ya Bapak Ibu. Mungkin nah, jika memungkinkan nanti Bapak Ibu bisa dipisah ya, RPP 1 dan RPP 2. Nanti jika masih bisa diedit, dikirim kembali, dipisah jadi RPP 1 dan RPP 2 begitu Bapak Ibu. Kemudian untuk apa ya? Oh, mungkin kan di dalam RPP itu ada tanda tangan dari kepala sekolah. Nah, Bapak Ibu di sini apakah ada yang belum mengajar di sekolah? Apakah semua sudah mengajar di sekolah, Bapak Ibu?
Suara saya tidak terdengar ya? Oh, terdengar. Terdengar, Ibu. Apakah ada yang belum mengajar di sekolah, Bapak Ibu, atau sudah mengajar semua ya? Sudah, Bu. Nah, itu nanti untuk tugas RPP kan ada tanda tangan kepala sekolah. Nah itu diharapkan Bapak Ibu itu dapat nanti Bapak Ibu bisa meminta tanda tangan dari kepala sekolah yang dari sekolah Bapak Ibu. Nah itu kan kemarin sampai batas waktu Senin ya kalau tidak salah, Senin pukul 13. Nah itu masih ada waktu jika memang Bapak Ibu belum meminta tanda tangan dari kepala sekolah begitu. Kemudian ada guru kelas juga bisa nanti di, dimintakan tanda tangannya begitu. Maaf Ibu, tadi RPP-nya sudah saya isi tanpa tanda tangan itu bagaimana? Nanti boleh dikirim ulang lagi Bu, diedit. Jadi misalkan memungkinkan bisa diedit lagi, nanti Ibu kirimkan ulang kembali yang sudah ditandatangani begitu. Oh, kalau tidak gimana ya Ibu? Soalnya besok sudah hari Minggu dan Senin itu di sekolah ada acara kegiatan lomba, jadi tidak mungkin minta tanda tangan. Kalau tidak memungkinkan, nanti yang ada saja, kemudian nanti di tugas 2 kan ada pengumpulan lagi tuh RPP 2 atau RPP yang ini selanjutnya. Nah itu nanti bisa dikirimkan di tugas selanjutnya gitu. Atau nanti bisa dikirim japri ke saya gitu. Berarti ini nggak apa-apa ya Ibu? Satu ini tanpa tanda tangan. Sebaiknya diberi tanda tangan ya Bapak Ibu. Kemarin saya lupa menginformasikan untuk tanda tangan ini, jadi misalkan memang memungkinkan Bapak Ibu meminta tanda tangan kepala sekolah, nah bisa diberikan, dikumpulkan dengan tanda tangan dengan dari tanda tangan kepala sekolah itu, tapi jika tidak memungkinkan, Bapak Ibu kumpulkan seadanya, tidak perlu ditandatangani. Nanti jika memang waktunya masih ini, kumpulkan japri langsung ke saya. Itu. Ya Ibu. Maaf, Ibu. Izin bertanya, punya saya kan udah saya kumpul. Cuman saya masukkan di Word tanda tangannya, Bu. Itu bisa? Oh bisa Bu, bisa di Word atau PDF bebas. Bisa. Iya, Di nggak Word saya juga PDF bisa. kan itu, Bu. Hanya saja di Word saya kirim di tugas. Ya bisa Bu, tidak apa-apa. Word atau Cuman PDF sama saja. nggak apa-apa itu nggak dipisah lagi, Bu. RPP Eh 1 sama RPP 2 karena kan jaringan bermasalah di sini, Bu. Takutnya nanti nggak bisa terupload lagi. ya Bu, untuk jika memang tidak memungkinkan jaringannya atau ini, jadi tidak perlu mengupload lagi. Jadi nanti untuk selanjutnya mungkin tugas yang ini nanti bisa dipisahkan gitu. Oke, terima kasih, Bu. Untuk praktek video mengajar, Bu, kapan mulai, Bu? Oh ya, ini pembahasan tentang tugas 2 yaitu membuat video pembelajaran ya. Sebentar. Iya, Bu. Saya Dan berapa menit waktunya, Bu? biasanya itu kan 1 JP berapa menit Bapak Ibu biasanya? 70 menit. 35. Oh, 35 ya. Nah, itu mungkin Bapak Ibu bisa minimal 20 sampai 30, tidak perlu full 30 menit tidak apa-apa. Yang penting minimal ya 15 sampai 20 menit begitulah. Nanti saya akan membahas. Coba sebentar saya carikan dulu file ininya. Mana ya? Tugas 1 sudah jelas ya Bapak Ibu? Bagaimana Sudah. tugas-tugasnya tadi? Ini. Tinggal menunggu nilai aja.
Ntar saya carikan file tugas terlebih dahulu. Sudah terlihat ya Bapak Ibu Sudah, Ibu. layar saya. Nah, untuk tugas 2 ini mahasiswa mempraktekkan RPP yang telah dibantu oleh teman sejawat. Nah, sebelum praktek, berikan RPP yang telah dibuat pada tugas 1 dan siapkan APKG 1 dan APKG 2 untuk dinilai oleh teman sejawat Anda. Lalu videokan praktek Anda di kelas dibantu dengan teman sejawat. Nah, jadi tugas 2 itu mahasiswa mengupload video praktek dan APKG 1 dan APKG 2 yang telah dinilai oleh teman sejawat. Jadi, misalkan nih, simulasi misalkan setelah simulasi di kelas itu kan ada videonya mahasiswa mengupload RPP untuk simulasi di kelas. Siapkan APKG 1 dan lembar penilaian simulasi untuk dinilai oleh teman sejawat mahasiswa sekalian. Jadi, mahasiswa sebelum mengambil video praktek pembelajaran nah ini video pembelajaran ini dilakukan di sekolah ya Bapak Ibu, di sekolah yang mungkin di sekolah daerah Bapak Ibu masing-masing. Jadi, Bapak Ibu untuk praktek ada siswanya, kemudian Bapak Ibu nanti bisa mungkin bisa disesuaikan temanya kepada siswa-siswanya. Kemudian, nah nanti sebelum mengambil video prakteknya, Bapak Ibu itu mungkin boleh minta tolong teman sejawatnya atau mungkin apa ya temannya begitu ya Bapak Ibu. Nah itu Bapak Ibu memberikan RPP yang telah dibuat pada tugas 1, Bapak Ibu, yang untuk simulasi di kelas, itu berikan RPP tersebut kepada teman sejawat Bapak Ibu sebelum memvideokan prakteknya. Kemudian selanjutnya nanti Bapak Ibu mengambil tag video pembelajaran, kemudian nanti teman sejawat Bapak Ibu akan menilai praktek Bapak Ibu sekalian sesuai tidak pada RPP yang telah Bapak Ibu buat pada RPP 1 begitu Bapak Ibu. Jadi kalau nggak salah itu tanggal berapa ya ini tugas 2 itu? Nah, tugas 2 itu jadi mahasiswa mempraktekkan RPP yang telah dibuat dibantu oleh teman sejawat sebelum praktek sebelum praktek pembelajaran gitu maksudnya ya. Berikan dulu RPP tugas 1 dan siapkan APKG 1 dan 2 untuk dinilai oleh teman sejawat. Nah,
lalu Anda videokan praktik Anda di kelas. Nah, jadi praktik di sekolah, mahasiswa mengupload video praktik yang telah dinilai oleh teman sejawat yang diminta bantuan gitu. Jadi kalau tugas 2 itu videonya di sekolah atau di kelas gitu ya Bapak Ibu. Kalau yang RPP kedua itu atau untuk yang simulasi di kelas Tuton, nah itu nanti di web ketiga nanti kita akan bahas lagi. Nanti jika memungkinkan Anda live streaming di mungkin di rumah atau di mana ya, di sekolah atau di tempat lain mungkin ya. Nah, itu jika memungkinkan, kalau misal tidak memungkinkan, bagaimana Bu? Gitu kan. Biasanya webnya itu siang begini ya, atau sore begini ya. Nanti bakal kurang cukup atau tidak cukup itu waktunya untuk kita live streaming satu mahasiswa per mahasiswa begitu. Nah, nanti saya mengikuti teman-teman saja. Saya ubah waktunya mungkin nanti cukup juga membuat video, tapi boleh di tempat lain, tidak harus di sekolah untuk yang simulasi Tuton ini. Jadi boleh di rumah atau misalkan di rumah kita minta tolong saudara, mungkin ada anak-anaknya tetangga atau ada keponakan begitu. Nanti mungkin ada papan tulisnya begitu. Ada kayak istilahnya kayak kita melakukan pembelajaran seperti di kelas, tetapi mungkin tidak harus di sekolah begitu Bapak Ibu ya. Untuk simulasi yang Tuton, untuk tugas yang ketiga begitu. Nah, mungkin nanti untuk yang tugas ketiga nanti jika memungkinkan bisa disetorkan dalam satu drive. Mungkin di sini ini belum ada ketuanya di kelas ini siapa ya? Ada ketua tidak ya di kelas ini? Belum ada, Bu. Oh, belum ada. Siapa ya, Bu, kira-kira? Siapa yang biasanya nih ya, Maaf, yang Bu. aktif-aktif nih Ada siapa? di grup, Bu. Salah masuk ke kelas katanya, Bu. Oh, siapa? Atas nama siapa ya? Itulah Bentar. makanya aku bilang Rizky Biar mau basah. Lydia, Bu. biar nggak kesat. Cara masuk kelas. Iya, katanya diklik dia linknya masuk ke room 92, Bu. Kelas 92. Nggak masuk ke room kita dia, Bu. 92. Oh, tapi ini Bapak Ibu bisa ya tadi klik link yang tadi? Bisa, Bu. Ini bisa. Bisa. Makanya saya anjurkan tadi linknya itu, Pak, gitu. Iya, saya masuk ke Zoom 92, kelas 92, Bu, katanya. Iya, Gimana ini caranya saya masuk ke apa kata? baru membuka WA-nya. Oh iya, kok bisa salah masuk ya dia? Baik, kirimkan yang ini nih. Tapi Bapak Ibu bisa masuk ya ini kok tiba-tiba Bisa, Bu. Udah Coba yang berkali-kali ini, katanya masuk dia, Bu, banyak. tapi masuk ke room 92 dia, Bu. Kelas 92. Coba coba di refresh. Saya baru buka WA-nya nih. Oh, ini siapa lagi? Bentar ya Bapak Ibu. Siap, Ibu. Kok tetap tidak bisa ya dia? Hah?
Rizky Maulidia ini bapak-bapak atau ibu-ibu? Saya kira ibu-ibu sudah masuk. Bentar, coba saya. Konita. Coba saya kirimkan kembali. Ini semoga aja bisa ini. Ini sudah bisa masuk, ada mahasiswa baru masuk juga. Tapi kok Bu Rizky Maulidia ini tidak bisa, Mas? Apa ya? Tadi ada yang namanya Konita, Bu, mau masuk. Ini belum ada ya? Konita. Hmm. Ini tadi ada siapa yang baru masuk tadi? Konita Safitri, Konita sepertinya baru masuk. Rizky Maulidia belum bisa ya? Oh, tetap nggak bisa ini. Kayak mana ini ya? Sebentar. Nah, sambil kita menunggu, mungkin Bapak Ibu ada yang ditanyakan terkait tugas 2. Ada yang belum paham? Silakan. Oh, ada Bu. Untuk pembuatan videonya itu tadi 15 menit ya, Bu? Atau lebih? Ya, minimal ya. Minimal 15 menit atau lebih.
Ini Bu, untuk penilaian gurunya itu, apa KG-nya itu, apakah filenya dari Ibu atau bagaimana, Bu? Oh, APKG kan sudah lihat contoh pada modul halaman 6 titik berapa kemarin. Tadi saya menginformasikan, saya suruh di sini tidak ada yang mempunyai buku modulnya ya, Bapak Ibu mahasiswa. Hanya kan begini Bu, ada saya di pelajaran pemantapan kemampuan mengajar itu kan dia dikasih filenya dari tutornya gitu kan. Nanti coba saya lihat kembali ya. Coba saya periksa kembali. Nah, kemarin itu Ya, sudah ada di contoh APKG, contoh di dalam modul. Nah, Bapak Ibu menggunakan yang itu. Nah, jika tapi nanti tidak memungkinkan, coba saya buatkan untuk APKG-nya. baik Ibu. Izin nanya Bu ya. Jadi untuk tugas 2 itu kita ngumpuli APKG sama video Bu ya? Ya, betul. Terus kalau APKG yang dinilai oleh teman sejawat Ibu ya, teman yang mengawasi Ibu dalam melakukan dalam melakukan pembelajaran di RPP tersebut ya. Ya, Ibu. iya ya. Oh, jadi kita Jadi tuh kayak bakal nanti misal diawasi begitu, diawasi. Dan itu teman sejawatnya menilai bagaimana si Ibu mempraktekkan RPP tersebut begitu. jadi nanti kita ngirimnya itu 2 ya, satu mungkin dalam bentuk file, satu lagi video gitu ya nanti tugas 2 tuh berarti. Ya, betul sekali Bu. Betul. Terus kalau web sebelumnya Ibu bilang bisa jadi nanti kita Bu, ya kan ada juga nih ini sebagian mungkin di sini anggota yang tidak mengajar. Jadi simulasinya bisa itu ya nanti apa namanya enggak mesti harus murid gitu ya. Nah, untuk yang tugas 2 ini kan perintahnya itu harus membuat video simulasi di kelas. Jadi sebaiknya Bapak Ibu datang ke sekolah. Kita mungkin jika memerlukan surat izin bisa Bapak Ibu konfirmasi dengan pihak UT ya. Jadi saya tidak maksudnya saya tidak mengetahui bagaimana surat izin penelitiannya. Nanti Bapak Ibu bisa langsung tanyakan pada admin UT mungkin untuk bisa jika memang perlu surat izin untuk ke sekolahnya, nanti Bapak Ibu meminta izin kepada sekolah untuk membuat video pembelajaran itu gitu. Jadi harus ada siswanya begitu ya Bapak Ibu. Harus di kelas dan harus di sekolah untuk yang tugas 2 ini. Nah, untuk yang tugas yang ketiga, video yang ketiga untuk simulasi tuton itu tidak perlu datang ke sekolah. Bisa mungkin nanti Bapak Ibu di rumah atau di ruang tamu atau mungkin sewa di masjid, mungkin nggak ya di masjid atau di mana begitu ya, atau tempat-tempat lain begitu. Nah, itu mungkin kita bisa meminta tolong kepada anak tetangga kita atau anak kita sendiri atau keponakan-keponakan begitu. Jadi tidak harus banyak siswanya. Jadi 1 siswa saja tidak apa-apa. Untuk yang tugas ketiga. Untuk tugas yang kedua itu Bapak Ibu harus dilakukan di sekolah begitu. Karena perintahnya Assalamualaikum. itu dilakukan di sekolah gitu. Assalamualaikum Ibu, jadi saya Rizky Maulidia. Sudah bisa Waalaikumsalam. masuk. Oh ya Bu, alhamdulillah sudah Mohon bisa. maaf ini tadi masuk di kelas lain ya, di kelas 92. Oh ya, tidak apa-apa. Jadi Baru dari bisa. dari awal kita jam Iya, berapa tadi? ikut di kelas mulai jam 3 tadi saya ikut di kelas 92. Oh, Ibu tidak sadar atau bagaimana? Kok ikut di kelas lain? Enggak bisa, ya soalnya masuknya teng niku di kelas itu linknya. Tapi mata kuliah Langsung ini juga mata iya kuliah pembelajaran tematik. di tematik. Oh iya, Iya. tidak apa-apa. Mungkin ada kesalahpahaman apa begitu ya.
Saya pikir kok Alhamdulillah tugasnya ini semua sama. mahasiswa bisa masuk, kok hanya ibu sendiri yang tidak Iya. bisa masuk begitu. Ya. Oke, ada yang ditanyakan lagi Bapak Ibu? Mungkin Ibu Maulidia yang baru masuk grup, ada yang ingin ditanyakan terkait tugas 1 dan tugas 2. Tugas 1 dulu yang akan sebelum deadline tanggal ini ya, jangan lupa ya Bapak Ibu mahasiswa, sebelum tanggal 11. Alhamdulillah sudah saya kerjakan Ibu kalau tugas 1. Ya, alhamdulillah. Nah, untuk tugas 1 Ibu membuat 2 RPP ya, Bu. Jadi 2 file. Bisa. Iya. Tapi jika tidak memungkinkan mengirim 2 file atau sudah mengirimkan tapi dalam 1 file gitu, RPP 1 dan RPP 2 begitu. Sudah 2 Tidak file. apa-apa. Oh, sudah 2 file. Oke. Oke. Ada yang ditanyakan lagi Bapak Ibu? Mungkin yang lain? Terkait tugas 2 atau tugas 1? Silakan. Ibu, izin ya Bu bertanya lagi. Ya, silakan. Untuk tugas 2 itu batas akhirnya tanggal berapa Ibu? Tugas 2 sebentar saya lihat dulu ya. Terus satu lagi Ibu, berarti untuk praktek video itu merangkum pendahuluan, inti dan penutup ya Ibu? Atau Ya, betul. Dari pendahuluan, inti dan penutup. Nah, mungkin intinya nanti dalam pembelajaran mungkin menggunakan model pembelajaran apa. Nah, itu kan ada langkah-langkahnya ya Bapak Ibu, ada sintaksnya, sintaks pembelajarannya. Nah, itu nanti bisa disesuaikan dengan model pembelajaran yang dipakai oleh Bapak Ibu begitu. Baik Ibu. Coba saya lihat di sesi 5 kayaknya. Maaf Bu, izin bertanya. Silakan Bu. Tugas 1 udah dikoreksi Ibu. Apakah ada kekurangan dengan tugas kami Bu? Biar kami paham, biar kami tahu gimana tugas kami, Nah, apakah kurang. Kemarin Terima itu kasih, sudah Bu. sempat saya koreksi Bu. Nah, tetapi hanya bentar saya buka dulu. Kemarin tuh hanya beberapa mahasiswa yang sudah masuk catatannya. Tuh sebentar. Ya. Saya sudah revisi ulang Bu. Sudah masuk ya? Ada yang sudah masuk catatannya? Mungkin siapa mahasiswa? Sudah Ibu. Cuma kan kemarin saya belum lupa ngasih jaring-jaring, jadi saya remove, saya revisi ulang, saya kasih jaring-jaring, udah saya iya. kirimkan tadi malam Ibu. Izin nanya Bu, kan sudah Ibu kasih catatan ya buat saya mengenai jaring-jaring. Jadi kalau buat jaring-jaring itu apa harus ya Bu sesuai kayak modul itu, nah harus dikasih kolom gitu, harus dikasih ini. Iya Bu, harus disesuaikan dengan contohnya. Dengan contoh yang pada modul buku UT itu ya. Ya, jadi harus pakai kolom itu ya. Jadi Bu, ini kendala saya ini kan buatnya nggak pakai laptop. Saya pakai Chromebook, jadi agak bermasalah pakai kolom tuh. Jadi saya buat secara penjabaran gitu. Itulah Ibu bilang. Ibu ini ngajar di sekolah atau gimana? Enggak, Tidak ngajar di sekolah. Di sekolah tidak ada ini ya Bu, komputer atau ini laptop yang bisa dipinjamkan? Ya sudah, ya saya cari dulu nanti kalau gitu masalahnya Bu. Iyalah. Nanti mungkin jika memungkinkan Ibu bisa meminjam device atau perangkat di sekolah begitu ya Bu. Nanti bisa disesuaikan lagi, dirapikan kembali, diedit kembali apa yang harus dirapikan, mungkin peta jaring-jaringnya bagaimana, kemudian untuk komponen RPP-nya bagaimana, formatnya begitu, nanti disesuaikan kembali. Nah, untuk yang Tapi Bu izin bertanya. ya silakan. Sebentar saya. Peta jaring-jaringnya itu saya minta bantuan AI supaya bagus, gimana Ibu? Boleh tidak? Bagaimana?
Untuk peta jaring-jaringnya, kan kemarin saya mau buat kotak-kotaknya itu kayak sulit toh, terus saya minta bantuan AI, apa itu boleh? Boleh, silakan. Tapi Ibu juga harus bisa memahami ya, maksudnya bisa paham apa yang maksudnya yang Ibu tulis begitu ya. Iya, Tidak hanya menempel saja atau tidak hanya mengcopy paste saja. Jadi tidak. sebaiknya juga dipahami. Baik. Kemudian jika memang kurang pas, AI itu kan tidak selalu benar ya mungkin Bapak Ibu. Iya, Jadi iya, disesuaikan kembali. Boleh iya, melakukan bantu AI, tapi juga harus disesuaikan dengan apa? Mungkin temanya gitu. iya, udah Ibu. Iya, terima kasih Bu. Nah, ini untuk penilaian Bapak Ibu, apakah sudah tertampil layar saya? Ya, Layar saya sudah tampil ya Bapak Ibu? udah Ibu. Sudah. Tempat Oke. saya belum, Bu. Ini kok sepi apa pada tidur ya? Enggak, Bu. Tampil, Ibu. Coba dibuka kameranya lah. Jangan-jangan tadi saya menjelaskan pada tidur semua ini. Boleh Tempat dibuka saya kameranya belum nampak, Bu. jika sinyalnya memungkinkan ya Bapak Ibu, boleh. Silakan. Nah, saya jelaskan dulu untuk penilaian ya Bapak Ibu. Nah, penilaian dari tugas 1, tugas 2, dan tugas 3, nanti formatnya seperti ini. Nah, jadi itu yang pertama ada kehadiran rata-rata. Jadi misalkan Bapak Ibu tidak hadir dalam satu web atau kedua atau ketiga. Nah, nanti itu akan terlihat di sini juga dinilai. Kemudian diskusi juga dinilai Bapak Ibu. Jadi diharapkan Bapak Ibu itu aktif menjawab diskusi pada setiap sesi begitu. Kemudian ini ada penilaian. Jadi hadirnya itu yang izin itu berapa, misalkan izin itu berapa poinnya, kemudian hadir terlambat, kemudian hadir tepat waktu begitu. Kemudian diskusi juga ada poinnya juga memberikan komentar yang singkat, yang kurang relevan. Itu 5 poinnya. Kemudian aktif menanggapi pendapat tutor atau secara relevan. Kemudian ada yang terakhir itu aktif memberikan pendapat dan menanggapi pendapat mahasiswa lain gitu. Misalnya Bu Konita itu menanggapi diskusinya Bu Diah. Nah, itu akan ada nilai tambahan gitu. Kemudian ada kesesuaian dengan instruksi tugas. Nah, ini jika tidak mengerjakan tugas, 0 poinnya. Kemudian ada sebagian kecil instruksi dipenuhi, tapi fokus tugasnya kurang tepat. Mungkin ada format-formatnya atau di dalam isi dalam RPP-nya itu tidak lengkap atau komponen-komponennya itu tidak lengkap. Nah, itu ada poinnya. Kemudian ada instruksinya dipenuhi, tetapi inti tugasnya juga masih sesuai. Itu ada poinnya. Terus semua instruksi dipenuhi itu lebih bagus lagi dan lengkap. Kemudian fokus tugas tepat sesuai dengan instruksi. Itu ada poinnya sendiri. Kemudian yang terakhir ada kualitas pengerjaan tugasnya. Nah, kualitasnya diselesaikan dengan baik dan sebagian kecil dengan pedoman pensekoran. Kemudian diselesaikan dengan baik, sebagian besar sesuai dengan pedoman pensekoran, dan terakhir diselesaikan dengan baik dan benar sesuai pedoman pensekoran gitu. Itu ada poin-poinnya sendiri gitu. Jadi Bapak Ibu diharapkan untuk bisa aktif, atau jika memang tidak memungkinkan nih Bapak Ibu bisa gabung dalam web misalkan. Bapak Ibu bisa izin terlebih dahulu kepada tuton atau saya, yaitu tuton Bapak Ibu ya, dijelaskan mengapa tidak bisa hadir pada web gitu. Kemudian diskusi tadi juga harus diisi ya Bapak Ibu gitu. Jadi walaupun di dalam kolom diskusi Bapak Ibu tidak ada grade nilainya, tapi di sini akan ada rata-ratanya nantinya gitu. Oke, silakan ada yang ditanyakan lagi Bapak Ibu. Bu Konita tadi Konita ingin bertanya? Bertanya ya Bu? Halo Bu, saya Konita dari Pokjer Kedungun.
tanya Bu. Untuk tugas pertama itu berarti kan nanti nyambung ke tugas kedua ya? Iya, betul. Tugas Bagaimana? kedua kan videonya. Kalau untuk Oh tugas ya, ketiga boleh dibantu jelaskan? itu putus-putus suaranya Bu Konita, coba diulangi pertanyaannya. Ya baik. Jadi untuk tugas pertama itu kan yang RPP itu ya 1, 2. Terus untuk tugas keduanya itu membuat video sesuai dari RPP tersebut. Iya, betul. Terus untuk tugas ketiganya berarti bisa dibantu jelaskan Bu nanti akan seperti apa? Nah, sudah saya jelaskan mungkin. Tadi tugas 2 itu kita mengupload video, kemudian mengupload nilai APKG 1 dan 2 dari teman sejawat yang sudah menilai kita dalam pembuatan video, dalam mempraktekkan RPP yang kita buat gitu. Itu tugas 2. Nah, untuk tugas 3-nya mahasiswa itu sebenarnya jika memungkinkan mahasiswa itu praktek satu-satu dalam satu kelas ini, maksudnya bergantian gitu ya Bapak Ibu. Tapi jika tidak memungkinkan atau waktunya tidak cukup, nanti bisa saya mengikuti ini waktunya Bapak Ibu sekalian bisa hanya membuat video, tetapi berbeda ya dari tugas yang kedua ya. Jadi juga sama membuat video, tapi bukan seperti tugas 2. Maksudnya tidak harus di sekolah, bisa di rumah begitu. Nah, juga mengupload APKG 1 dan 2 nanti videonya mungkin bisa dijadikan dalam satu drive. Ini tadi belum memilih ketua ya. Nanti bisa dipilih siapa ketuanya. Nanti dijadikan satu file, satu drive itu dalam satu kelas. Nah, itu nanti dikumpulkan ke saya. Nanti APKG 1 dan APKG 2 itu kan untuk yang tugas 2 itu untuk teman sejawat, yang tugas ketiga ini untuk saya sebagai tutor. Jadi yang menilai APKG 1 dan 2 untuk tugas 3 itu adalah tutor kalian masing-masing. Jadi nanti saya lihat videonya Bapak Ibu semuanya, nanti akan saya nilai. Nanti akan saya print satu-satu per mahasiswa gitu. Oh, berarti untuk tugas 3 itu juga membuat video, tapi tidak di sekolah dan siswanya itu bisa siapa saja ya Ibu. Terus untuk APKG-nya nanti saya dikirim ke jenengan kosongan gitu ya. Jadi nanti yang ngisi jenengan. Nggih, betul. Nggih. Iya, Bu. Itu dengan RPP yang berbeda atau dengan RPP yang sama di tugas 2, Bu? Oh, RPP yang berbeda. Tadi kan di tugas 1 sudah membuat 2 RPP. Jadi tugas 2 itu untuk RPP 1 yang ke pertama untuk yang di kelas. Nah, yang tugas ketiga itu untuk yang RPP yang simulasi di kelas tutor gitu. Oh, jadi 2 RPP. Ya, jikalau memang Gimana Bu? Kalau Gimana Bu? RPP kita ada 2. Yang untuk praktek di kelas tugas 1. Tugas 1, RPP 1 gitu. RPP-nya ada 2 kan, membuat 2 Iya, Bu. RPP untuk di sekolah, untuk praktek di sekolah dan untuk simulasi tuton. Gitu. Berarti Jadi yang beda. simulasi tuton tugas 3 untuk yang RPP 2 gitu. Iya, betul. Oh, Gimana Bu? Coba dijelaskan kembali Bu. Kurang paham saya Bu. Jadi itu loh Bu. Bisa saya bantu RPP sebentar 1 untuk tugas yang kedua ya. Yang RPP 2 untuk tugas yang ketiga gitu Bu ya. Iya, betul. Tetapi untuk tugas 1 itu tetap mengupload 2 RPP ya Bapak Ibu. 2 RPP yang satu, Iya, Bu. satu RPP itu untuk praktek di sekolah, dan RPP yang kedua itu untuk simulasi di kelas tuton. Nah, nanti prakteknya di tugas 2 dan tugas 3 itu tugas 2 itu menggunakan RPP yang ke-1, yaitu RPP yang dibuat pada kelas praktek di sekolah.
Nah, kita videokan apa saja langkah-langkahnya, kita kayak pembelajaran gitulah ya Bapak Ibu. Nah, untuk tugas ketiganya itu Bapak Ibu menggunakan panduan RPP 2 pada simulasi gitu. Nanti untuk tugas ketiga itu jika memang memungkinkan nanti per mahasiswa itu kita simulasi di kelas web ini ya. Satu mahasiswa mungkin maksimal 15 menit begitulah. Jika memang waktunya memungkinkan, tetapi jika tidak memungkinkan atau terkendala sinyal, kita buat video saja Bapak Ibu. Membuat video sesuai RPP 2 yang telah dikerjakan. Berarti yang tugas 3 izin itu nggak ada anak muridnya, nggak apa-apa Bu, berarti kan? Kan untuk tugas di rumah. Ya sebaiknya satu saja tidak apa-apa. Misalnya anaknya atau anak tetangga itu tidak apa-apa. Satu saja untuk istilahnya ya masa buat video nggak ada ininya sih gitu. Jadi satu orang saja tidak apa-apa begitu. Istri tetangga boleh Bu. Bukan suami tetangga itu. Berarti tugas 3 itu Nanti dibaca lakinya kok Bang. Bu. Gimana? Berarti yang tugas 3 itu video di sekolah juga nggak apa-apa? Tidak apa-apa. Boleh. Ya Bu. Tapi nanti sebelum mengumpulkan tugas 3, Bapak Ibu itu harus mengumpulkan video dulu ke saya. Jadi nanti yang menilai APK 2 itu saya, tutornya, gitu. Nanti dijadikan satu aja, dijadikan satu file gitu ya. Siapa ya ini ketuanya? Yang berarti Bu yang Mariani apa ya? dikirim Bu Mariani ketua ya Bu? Ibu dikirim ke pribadi ya? Ibu kah? Dijadikan satu aja Bapak Ibu, sebaiknya dijadikan satu file drive. Siapa yang bisa ya yang muda-muda ini biasanya aktif? Ini siapa ya? Saya tidak bisa melihat wajahnya, jadi tidak tahu ini yang apa ya? Atau Mas Rian Bu, ini Pak atau Ibrahim udah Mas tidur, Aldi Bu. ya? Pak Ibrahim atau Pak Ibrahim sebagai ketua? Pak Ibrahim bagaimana? Pak Ibrahim tua. Sahur Pak Ibrahim, Siapa sahur. yang ini ya, yang lebih jago ini membuat link Pak desk Ibrahim gitu, aja untuk Bu dikumpulkan ketuanya jadi Bu, biar satu. jangan tidur aja dia Bu. Ya Pak Ibrahim biar tidak tidur ya Pak Ibrahim. Jangan Bu, jangan. Atau siapalah ini yang satu kelas ini yang ingin mengajukan sebagai ketua. Ibu Jus. Iya tuh Bu. Ibu Yang admin Jusnida. grup itu. Oh janganlah, Pak jangan. Rian, Pak Rian. Rian Ya, atau Pak ini Rian. Rian. Coba Anda nggak ini orangnya, jangan-jangan tidur ini. Pak Rian kan artis itu Bu. Pak Muhammad Bu. Pak Ibrahim Bu. Jangan Atau Bu. Ibrahim tidur Bu. Atau Pak tidur. Aldi ini, Pak Aldi. Ibrahim jangan Siapa Bu. ya? Pak Ibrahim Bu sibuk mancing. Pak Rian. Dari Pak dari Rian web ini 1 nggak juga ada udah ya? aktif Bu Atau Pak gimana? Dia Ibrahim. masuk atau ada kegiatan lain? Gimana? Yang admin Pak Rian mana Bu? Udah Siapa ya, tidur Pak? Pak Rian Bu. Apa ini Mas Muhammad Mufli? ya, yang admin grup itu. Siapa ya? Pergi Bapak itu Bu Ya masak. dong suaranya. Ini Bu yang Ada admin suaranya grup ya? itu. Muhammad Ini Mufli itu. dipanggil nggak ada suara. Absen dulu Bu. Muhammad Mufli. Ada Iya. nggak ya ini? Admin grup. Dia ini nggak ada suaranya ini. Bisa nggak dia mengkoordinir satu kelas? Opin. Pak Muhammad Soalnya kemana Bu? kalau kirim japri satu persatu nanti
takutnya saya tidak memeriksa semua gitu, maksudnya Ya. tidak terbaca WA-nya oleh saya. Jadi saya harapkan bisa satu kelas itu satu file drive gitu. Siapa kira-kira? Kalau bisa ke saya enggak apa-apa, Bu? Oh, boleh. Siapa ini ya? Mbak Konita. Mbak Konita ya? Iya, Bu. Iya. Oh ya, boleh. Silakan Mbak Konita. Nanti Oh iya, izin. dikoordinir ya, Mbak. Untuk yang Oh, ini untuk ya, bukan yang tugas 2 ya. Tugas 2 tadi yang kan tugas dinilai oleh teman sejawat. Jadi Link tidak perlu link dikirim ke drive-nya saya dikirim di grup videonya. aja ya, Bu. Ya, betul, dikirim ke grup saja supaya lebih mudah begitu. iya. Mbak Izin Ita, nanti bertanya, Bu. dibuatkan drive-nya, kemudian nanti dikoordinir membuat video ini ketiganya ya. Kemudian nanti juga dikirimkan APK per mahasiswa kepada saya. Dijadikan satu aja. APKG dan videonya nanti dijadikan satu drive saja. Ini biar kasih nilainya. Terus kalau untuk Bu mau Gitu tanya ya Bu Bapak Elia, Ibu, ada yang ditanyakan lagi? Silakan. kalau untuk tugas 2 itu kan dinilai Ya. dari teman sebaya ya. Berarti itu ada format dari Bu Elia atau kita bikin? Ya. Bisa dilihat di modul ini ya. Modul halaman berapa itu? 6 titik berapa itu ya? Oh Kalau iya. ini nggak bisa download saya ininya modulnya, jadi tidak saya tampilkan. Oh Coba iya, nanti dilihat lagi. Kalau memang terkendala, coba nanti informasikan di grup. Nanti coba saya bantu untuk penilaian ini, format penilaian APKG. Oke, Coba siap. diinformasikan di grup jika memang terkendala. Ya, baik Bu Elia, terima Oke. kasih. Ini Mbak Theodora, ada yang ditanyakan, Mbak, silakan. Siapa lagi? Tenggang waktu untuk tugas 2, Bu. Oh ya, saya belum lihat tadi sebentar. Waktu tugas 2. Nanti takutnya kelewatan. Tugas 1 jangan lupa ya Bapak Ibu, Senin sebelum jam 3 sore. Jadi, kalau sudah terlewat dari jam tersebut, Bapak Ibu tidak akan bisa upload lagi. Dan saya tidak bisa menolong itu. Itu sudah sistemnya dari UT. Jadi, diharapkan Bapak Ibu dapat mengirimkan tugas pada tepat waktu gitu. Kalau bisa ya sebelum waktunya begitu Bapak Ibu. Nanti ada kendala atau bagaimana kan yang tidak diduga-duga. Jadi kalau sudah waktu terlewat, Bapak Ibu tidak akan bisa upload tugas lagi. Gitu. Tugas 2 itu sampai dengan tanggal 25 Mei. Jadi tanggal 11 Mei sampai 25 Mei, Bapak Ibu. 2 minggu juga ya, Waktu Bu? batasnya. Ya. Bentar. Sama berarti sama tugas 1, 2 minggu. Ya, betul. Kan bisa untuk apa ya? Persiapan bagaimana apa saja yang disiapkan gitu. Jika ada pembelajarannya ada menggunakan PPT, boleh silakan saja Bapak Ibu bebas. Sudah jelas Bapak Ibu untuk tugas 1 dan 2? Sudah. Bu, intinya begini ya, Bu, untuk tugas 3 tadi, besok videonya itu boleh di sekolah, boleh di rumah gitu ya, Bu, berarti? Ya, boleh. Iya, ya, oke, Bu. Oke.
Sebentar, ini saya coba cek. Tapi tugas 3 di rumah saja, Bu. Di rumah boleh, Bu, tugas 3. Berarti kita membuat video masing-masing ya, Ibu ya. Ya, betul. Nah, Jadi kalau di ini. jaringannya nggak bagus, apanya nggak bagus. Bu, Ya, kalau begitu, videonya Bu. di rumah yang buat nilainya siapa, Bu? Ibu Nah, yang menilai. itu nanti yang menilai saya. Makanya sebelum pengumpulan tugas ketiga, Untuk Bapak Ibu harus sudah mengumpulkan dalam satu file. Nah, itu nanti ketuanya yang mengkoordinir satu persatu. Ya, Mbak Konita ya, Mbak. Baik, Bu Elia. Nah, sebelum tanggal berapa ya tugas 3 tuh belum terlihat. Sepertinya Juni apa ya? Juni, Bu, Juni terakhir, Bu, kalau tugas 3, Bu. Iya, Juni. Nah, sebelum tanggalnya Bapak Ibu harus sudah itu tadi sudah. Nah, ini nih, ini. 8 Mana ya? Juni. Baru 3. Bu. 8 Juni, 25 sampai 8 Juni. Iya, Jadi 5 Bapak Mei Ibu sampai harus ini Apa sebelum tanggal ini KG-nya biar itu, Bu, dapat gimana, saya Bu? nilai. Bagaimana? Penilaiannya itu apa KG-nya itu yang 1 sama yang 2 itu di video pertama yang di sekolah? Iya, Bu. Ya, Bu. Iya, Maksudnya penilaian APKG 1 dan 2 itu untuk tugas 2 dan tugas 3 ada. Nah, untuk tugas 2 kan yang menilai teman sejawatnya atau rekan guru Bapak Ibu itu. Nah, yang tugas ketiga itu nanti yang menilai saya begitu. kalau bisa dibantu filenya ya, Bu. Oh iya, nanti coba saya bukakan kembali. Ya, dikirim di Bu, grup. mau baju? Iya, Bu. Ya, nanti coba saya cekkan kembali ya, Bapak Ibu. Nah, ini nih. Coba saya share sedikit ya, sebelum kita akhiri kita share sedikit format pembuatan RPP. Nah, itu kan ada di sesi inisiasi 4 ya, Bapak Ibu. Nah, itu tadi menetapkan jaring-jaringnya, menetapkan 3 mata pelajaran, IPA, IPS, PKN, Bu, Matematika, dan Bahasa Indonesia. Nah, itu dipadukan. tempat saya nggak itu nampak tadi. loh, Bu. Tembakkan dulu kucingnya itu. Ini sudah nampak, Ibu? Sekarang? Sudah. Di tempat Sudah? saya nggak nampak, Bu. Mungkin jaringan saya ya, Bu. Oh iya, mungkin jaringannya ya, Bu ya. Atau mungkin jaringan saya. Atau yang lain bagaimana, mahasiswa yang lain? Apakah nampak layar saya, Bapak Ibu? Terlihat, Bu. Nampak. Nampak. Sekarang sudah nampak ya? Nampak, Bu. Jaringan saya mungkin ya? Sudah ya? Nah, ini praktek merancang pembelajaran. Nah, itu tadi ada menetapkan mata pelajaran yang dipadukan itu tadi ya. Pilih 3 mata pelajaran IPA, IPS, PKN, Matematika, dan Indonesia. Ini dipadukan dengan mengkaji kompetensi dasarnya, betul tadi ya, yang tertuang dalam silabus yang telah dikembangkan oleh sekolah masing-masing, gitu. Kemudian itu tadi dirancang jadi 2 RPP, dipraktekkan dan disimulasikan. Nah, untuk format RPP-nya begini nih, ada contoh formatnya nih, ada identitas mata pelajaran, kemudian ada temanya mata pelajaran 1, 2, 3, kemudian temanya, kelas atau semester, kemudian ada waktu, kemudian ada standar kompetensi dari 3 mata pelajaran yang dipadukan, ada kembangkan atas dasar kompetensi dasarnya, kemudian ada pokok materi.
metode pembelajarannya. Bapak Ibu menggunakan metode pembelajaran apa gitu misalnya. Kemudian ada kegiatan banyak. Jika menggunakan metode pembelajaran itu Jika menggunakan metode pembelajaran PBL misalkan, maka langkah-langkah kegiatan pembelajarannya juga menyesuaikan dengan metode pembelajaran PBL begitu. Nanti ada kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan kegiatan penutup gitu. Dan juga ada evaluasi. Dan jangan lupa peta jaring-jaring temanya gitu. Ya, Bu. Sudah jelas ya Bapak Ibu? Apakah ada yang ingin ditanyakan sebelum kita akhiri? Insya Allah jelas sih, Bu. Oke, coba kita dokumentasi terlebih dahulu. Coba dibuka kameranya semuanya Bapak Ibu. Yang lain. Mana nih yang lain? Apakah terkendala jaringan ya? Pak Ibrahim mati lampu itu, Bu. Saya ini Ibrahim mati terus. lampu. Bingung Oke, saya ini, coba Bu. Bu Rizky Maulidia, apa terkendala ya? Mbak Konita, Pakai lampu Pak Ibrahim. Terkendala Ibu sinyalnya. oh, terkendala. Oke. Muhammad Mufli, Aidila Fitri. Hadir, Bu. Nah, ini kan tampak semua nih wajah-wajahnya ya. Kayak nggak ada suara, sepi, sunyi gitu. Nanti Ya, Bu. tinggal tidur lagi saya menjelaskan dari awal sampai akhir. Sudah mati, Oke. sudah pakai lampu. Pak Ibrahim itu, Bu. Wajahnya baru bangun itu, Bu. Oke, kita mulai 1, 2, 3. Ayo Bapak Ibu. Ini. Lama sekali nih. Bentar. Oke. Saya ingatkan kembali ya Bapak Ibu, jangan lupa men-setting HP-nya atau memberi alarm gitu ya untuk deadline waktu tugas-tugasnya itu seperti apa, tanggal berapa begitu ya Bapak Ibu. Diingat-ingat karena jika Bapak Ibu telat sedikit saja atau telat menit misalkan, itu tidak akan bisa mengupload tugas-tugas Bapak Ibu begitu. Nah, hati-hati, itu waktu adalah uang adalah uang kan nggak kalau orang kerja waktu ibarat pedang gitu ya Bapak Ibu. Nah, jangan lupa dan juga Bapak Ibu diharapkan jangan bosan-bosan untuk kuliah gitu. Tetap semangat. Kuliah itu harus disyukuri ya Bapak Ibu. Kalau tidak dilaksanakan ya nanti ya nggak lulus begitu. Kalau tidak dilaksanakan sebaik mungkin, semaksimal mungkin ya nanti juga akan berpengaruh juga kepada Bapak Ibu semuanya. Nah, dijalankan dengan semaksimal mungkin, dengan sebaik mungkin. Nah, itu selamat mengerjakan seluruh tugas-tugasnya. Selamat bertugas kepada Bapak Ibu sekalian. Tetap semangat dan jika ada salah dalam perkataan atau perbuatan, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu semuanya. Selamat sore, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sore Ibu. Saya izin Waalaikumsalam. live ya Bapak Ibu. Jangan lupa dinilai ya, Ibu. Ibunya. Bangun Pak Ibrahim, bangun. Iya lah. Baru bangun.
Sudah selesai Pak Ibrahim. Bangun, bangun. Gak sempat mancing lagi ini nah. Udah jam parah. Udah malam. Aduh.